Eh, Minggu lalu, puji Tuhan ya, kita menikmati kasih Tuhan ya melalui ibadah pernikahan perak keluarga Bapak Hari Saputra dan Ibu Lydia. Oh, ada Lydianya nih, Rupiani. Dan waktu saya nyampaikan firman, saya tuh enggak apa ya, sebenarnya enggak mempersiapkan khusus ya. Saya memang kita mau bicara keluarga ya, tapi saya ini karena lagi ada target ya, ada vision, ada misi untuk melayani jemaat dalam arti untuk memberikan, ini sebenarnya mau dipasang belum sempat ya. Jadi kita ini tema tahun ini masa penuaian. Itu mempersiapkan jemaat ya untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Dan untuk mempersiapkan itu kita harus relate ya, terhubung dengan Tuhan, mengenal Dia. Makanya saya gencar mengajarkan tentang Allah. Jadi saya hubungkan dengan pengajaran tentang Allah. Dan nampaknya malah saudaraku ya, lebih dalam kita bisa mengerti ya tentang bagaimana kemarin suami dan istri digambarkan kepala dan apa? Kepala dan tubuh. Satu kesatuannya, istri itu sebagai kepala, suami sebagai tubuh. Dan itu ternyata adalah gambaran dari Allah gitu loh saudaraku ya. Makanya berapa kali kan saya bicara tentang tangan Allah, Yesus itu bicara tentang tangan Allah, tangan yang mengerjakan maksudnya. Dan tubuh itu kan, tangan itu kan tubuh saudaraku, bener enggak saudaraku? Jadi Mbak Ani ini Pak Hari, tangannya Pak Hari, bener enggak? Ya kan? Jadi itu penggambaran seperti itu. Coba kalau ini yang belum menikah jangan bingung ya, yang sudah menikah, kalau Anda ada istri di rumah, beres enggak rumah itu? Beres. Ini saya bicara keluarga yang normal ya, bukan keluarga yang nanti pemulihan keluarga, ada bahasanya yang keluarga ikan takar, pulang ke rumah tambah kapal pecah, piring terbang, itu lain ceritanya. Enggak, saya bicara yang keluarga yang sakidah maromah pada keluarga dalam kemuliaan Tuhan, yang diberkati Tuhan. Wah, pulang saudaraku luar biasa. Ya. Istri kita itu seperti tangan kita, saudaraku. Kayak seolah-olah begitu. Seperti kepala dengan tubuh. Kan kepalanya, enggak apa-apa, pelan-pelan saya giring. Nanti masuk, saya meneruskan khotbah saya tentang Allah yang memberkati, bagian kedua. Dan Yesus itu adalah tangannya Allah yang memberkati. Jadi, misalnya gini, paling gampang ya. Saya ngomong gini nih, saya enggak mau terlalu membuka lah. Ada beberapa orang yang dikasih berkat lah ya. Salam tempel ya dari nyonya. Banyak beberapa, enggak hanya di sini, kadang pembeli itu aja dikasih lebih gitu ya. Itu sebetulnya apa istilahnya ya? Itu dari saya gitu. Tapi melalui tangan saya ini, istri saya. Misalnya seperti itu. Ya, ada banyak hal, atau saya mau rumah saya baik, rumah saya rumah tangga tertata, anak segala macam. Lah kan suami kan kayak saya kan sibuk kerja kan, saudara. Itu yang ngurusi siapa? Oh, ada tangan, apalagi Pak Petrus. Wah, itu kalau Bu Petrus bener-bener, ini kan kita bicara yang normal ya, maksudnya apa, yang kondisi bener baik ya. Bekerja sebagai tangannya, waduh, pulang, anak-anak dalam keadaan baik, sehat, terawat semua, tersedia dengan baik. Itu kan seperti itu gambarannya, kepala dan tubuh yang bersatu. Ya kan? Dikatakan kepalanya istri adalah siapa? Suami. Kepala suami adalah Kristus. Lah, gantian sekarang. Kristus yang jadi kepala, suami jadi tubuhnya Kristus. Gitu loh, saudaraku. Kalau jadi tubuhnya Kristus berarti jadi tangannya Tuhan Yesus. Ini nih kalau mengaplikasikan kan. Nanti GKRSL bisa dibahas. Lah, kalau jadi tangannya Yesus itu penuh kasih enggak, saudaraku? Berarti sebagai suami kita sering ngelus-ngelus istri. Yang belum nikah jangan ngiler loh ya. Bayangin dulu aja gitu. Jangan ngelus-ngelus dulu, itu belum istrimu. Ya, saya ngomong anak muda, hati-hati loh ya anak muda ya. Kamu ingat, ada ayat ya, saya kalau kita nanti konseling pernikahan itu, tubuhmu, wanita itu ada. Tubuh itu miliknya suami. Tubuh itu miliknya kepala. Tubuh kita miliknya kepala kita, Tuhan Yesus. Ya kan? Lah kalau pacaran itu suaminya atau bukan? Nah kalau dilus-lus, loh, Pak Agung ini terlalu sok rohani. Bukan, masa coba, ini kalau secara pemikiran secara, oke lah, secara filsafat, ya, filosofi.
Ini tubuh ini miliknya suamimu nanti belum nikah. Ya kalau dia jadi suamimu, kalau enggak, maaf, berarti tubuhmu sudah pernah diuyek-uyek. Maaf, saya ini wong Surabaya yo, kasar. Oleh bukan suami. Ya kan? Anak muda dengar baik-baik, yang laki-laki jaga benar. Kan minggu lalu saya katakan di WA grup malah saya perjelas itu. Jadi laki-laki itu jadi kepala. Persiapkan. Nanti kamu jadi kepala bagi tubuhmu. Kalau kamu jadi kepala yang baik, kamu bisa seperti Yesus menempatkan tubuhmu, jemaat itu kudus. Lu ada kan kemarin minggu lalu. Suka kemarin, minggu lalu sudah. Kayaknya kemarin. Minggu lalu menempatkan jemaat Kristus sebagai kepala itu dengan pengorbanannya, dengan cintanya, dengan kasihnya, menempatkan jemaat itu kudus tak bercela di hadapannya. Jadi kalau mau dapat istri yang baik, jadilah pria yang baik. Gitu loh. Mana Pandi? Aku pengen dapat istri baik, cantik, pengen tok. Enggak bisa. Enggak bisa. Maaf, saudara, ini bukan, berarti kan bukan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu Tuhan menyalurkan anugerahnya melalui jalannya. Tuhan mau lihat, kalau engkau jadi pria-pria yang enggak genah, enggak beres, maaf, saudara, jangan heran. Loh, kayak saya dulu ya, ini waktu masih dekat sama nyonya, belum nikah. Itu maaf, saudaraku, saya gandeng tangannya, dikipat tangan saya, saudara. Dia waktu kemarin ya saya ini agak pikir saya kan saya ini sudah pengalaman, sudah pacaran kan berkali-kali dulu ya. Dia kan masih belum pernah. Jadi saya ini cinta pertamanya dan cinta yang terakhir. Haleluya. Kau yang pertama, kau yang terakhir. Itu enggak mau, saudaraku. Dia merasa apa gitu. Oh, sorry. Saya tapi tambah bangga, enggak tersinggung. Luar biasa. Enggak gampang ini gitu. Kadang saya goda-goda kakinya, dia sempat mikir, dia cerita, tadi malam kan sambil naik motor saya pegang-pegang kakinya, ya, coba yang sudah nikah, masih sayang enggak sama istrinya? Semua sudah perak, Pak Petrus sudah lebih dari perak. Ya kan kita jadi tangannya Kristus sampai hari ini loh sayang kepada jemaat. Nah kita sebagai suami tetap sayang. Waktu ngelus kakinya, aku ingat dulu kamu nyenggol kakiku. Aku dalam hati mikir ini kurang ajar pendeta, kan sudah pendeta satu ini kurang ajar, malu. Iya cuman aku diem aja aku, gitu ya. Tapi dari itu saya bangga loh, makanya maaf saudaraku, saya enggak memuja istri saya kok hebat 100 kayak malaikat, enggak. Tapi saudara bisa lihat, jemaat orang-orang sekitarnya, oke lah ada kekurangannya. Tapi saya bersyukur dapat istri seperti ini, luar biasa saudara. Ya. Coba kalau saudara dapat ada cewek yang, ayo coba kamu putu, dipegang malah gini. Saya jangan-jangan sama yang lain gini juga. Waduh. Tapi coba pegang, wah ini luar biasa ini. Itu loh saudaraku. Jadi, tapi yang perempuan juga mikir, iya ya, ini bukan suamiku, tubuhku untuk nanti. Aku tubuhnya, kepalaku nanti. Maksud saya kalau kita semua seperti itu, luar biasa. Benar-benar nggak usah ngajarin hidup kudus itu gini-gini, udah ngerti sendirilah. Aku ini tubuh ini miliknya kepala. Ya, seperti kita miliknya Kristus. Kita jadi tangannya Kristus, tubuhnya Kristus. Ya, sebagai suami menyayangi jemaat seperti Kristus menyayangi jemaat kan gitu. Dan kita sudah belajar minggu lalu Allah itu jadi kepalanya Kristus. Kristus jadi tangannya lah. Cuman sempat memang dikhotbahkan enggak bisa saya buka semua ya karena terlalu dalam nanti malah. Memang tangan, kepala dan tubuh itu menggambarkan kesatuan Bapa dan Yesus. Tapi tidak bisa sempurna. Yang sudah baca ya, kalau mumet ya diteruskan lain kali gitu. Contohnya gini, kepala dan tubuh ini memang satu kesatuannya dapat. Makanya maksudnya gini, untuk menggambarkan Allah itu tidak gampang. Bukan tidak gampang sih. Karena Allah sendiri berkata, tidak ada yang seperti aku. Amin, saudaraku. Sampai ada lagunya, Allah mana seperti Allahku, Tidak. Jadi Tuhan itu tidak bisa disamakan apapun. Tapi bukan berarti terus Allah tidak menjelaskan dirinya. Alkitab itu penuh dengan bagaimana Allah menjelaskan dirinya seperti sungai. Kan aku ini seperti sungai, mata air seperti itu, menggambarkan gembala yang baik. Tapi memang tidak bisa sempurna untuk dimengerti gitu loh. Tapi paling tidak kita bisa belajar. Contohnya kepala dan tubuh. Memang satu kesatuannya dapat, saudaraku. Tapi ada yang tidak bisa menjelaskan, yaitu memiliki pribadi.
gitu loh. Kehidupan sendiri-sendiri. Kepala sama tubuh kita memiliki berapa kehidupan? Cuman satu. Maksudnya kepala enggak punya jalan pikiran sendiri, tubuh enggak punya jalan pikiran sendiri. Lah Allah dan Bapa dan Yesus itu punya sendiri-sendiri gitu loh, pemikiran. Makanya Yesus ngomong gini, bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu yang jadi, gitu loh. Punya pribadi tersendiri, tapi dalam satu kesatuan. Ngasih contoh kan angel. Lah contoh yang kedua, suami istri. Suami istri punya pikiran sendiri-sendiri enggak? Maksudnya punya kehidupan sendiri-sendiri enggak? Iya kan? Ya kan? Tapi itu kan bisa dibedakan. Punya pribadi masing-masing. Pak Hari punya pribadi sendiri. Mbak Ani punya pribadi sendiri. Nah itu menggambarkan Allah seperti itu. Tapi harus menjadi satu kesatuan. Nah kesatuannya kan enggak bisa. Ini kan punya tubuh sendiri-sendiri. Itu loh enggak bisa makanya. Punya pribadi sendiri-sendiri tapi enggak bisa bukan satu kan, punya tangan sendiri, kaki sendiri-sendiri. Tapi Alkitab ngajar, hei suami istri kamu bukan lagi dua, tapi satu. Itu kan harapan, harusnya untuk bisa menggambarkan Allah. Ya, kesatuan itu nanti menggambarkan Allah. Makanya yang terjadi kesatuan hati, satu jiwa, satu pikiran gitu ya, satu tujuan. Kalau suami istri enggak satu tujuan, satu jalan sendiri-sendiri nanti gitu loh. Makanya untuk menggambarkan Allah enggak gampang, tapi kita bisa ya memadukan hal-hal seperti ini. Ya, seperti suami istri. Kalau saya ingatkan sekali lagi, saya pernah ngajar ini. Duluan mana? Ini seperti ayam sama telur. Itu kalau ditanya, duluan mana? Ayam atau telur? Ayam itu dari mana? Dari telur. Telur itu dari mana? Dari ayam, kayaknya bulat terus. Tapi kalau kita belajar penciptaan, ngerti. Duluan mana Tuhan ciptakan telur? Kan ayam. Laki-laki sama perempuan duluan mana? Laki-laki. Ya kan? Tapi laki-laki berasal dari mana? Perempuan. Itu di 1 Korintus 11. Itu Paulus ngajarin supaya saling menghormati gitu loh. Ya. Supaya perempuannya coba lihat sebentar ya, enggak apa-apa. Supaya nanti lihat di sini dulu nanti bisa mengerti tentang Allah, ya. Dengan kita melihat apa yang Tuhan ciptakan, dengan contoh-contoh ini, akhirnya kita bisa ngerti nanti. 1 Korintus 11, itu pernah saya mau ingatkan aja lagi sedikit. Bagaimana, ya, ayat 3 ya mulai, ini aja. 8. Mulai 8 aja. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Laki-laki itu tidak berasal dari perempuan. Ini bicara penciptaan. Ya, lupa, saya laki-laki yang dari ibu saya. Ini bicara penciptaan dulu. Tetapi perempuan itu berasal dari laki-laki. Karena perempuan itu diciptakan dari apa sih, saudaraku? Tulang rusuk seorang pria. Terus, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Jadi perempuan itu diciptakan karena ada laki-laki. Alasan perempuan diciptakan, itu kan ada laki-laki. Dari mana? Itu kan ayatnya Tuhan berkata, tidak baik manusia itu, lihat Adam, laki-laki itu seorang diri saja. Jadi alasan diciptakan ini enggak baik sendirian laki-laki itu. Enggak baik Mas Yuga itu sendirian. Enggak baik. Pandi biarin sendiri. Enggak baik ini sendirian. Ini perlu ada yang jadi penolong yang sepadan dengan dia. Dijadikanlah lah itu. Jadi itulah alasan wanita diciptakan. Ini saudara harus ngerti ini. Mungkin orang emansipasi, kelompok emansipasi, waduh, koyok perempuan. Enggak sebetulnya. Kalau engkau ngerti ini, saudaraku, nanti lain kali kita bahas lebih dalam. Justru ketika ngerti seorang perempuan itu ada visi, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan dalam hidupnya, ada tujuan perempuan itu diciptakan, ngerti untuk laki-laki. Hidupmu tidak akan sembarangan, tidak akan jadi perempuan liar, tidak akan jadi perempuan yang tidak punya arah tujuan, perempuan yang enggak genah. Ngerti hidupku ini. Nanti akan satu kali ada keluarga. Ya kan keluarga enggak mungkin sendirian, nanti ada pasangan, ada kepalaku nanti yang, wah itu jadi sudah ada bayangan ke sana gitu loh. Itu Nyonya lakukan, saudaraku, walaupun belum nikah dulu ya. Dia sudah punya vision, itu luar biasa. Kalau kesaksian, kapan-kapan suruh bersaksi.
Karena saya lain ceritanya sama dia, tapi tak lihat, kok luar biasa ya anak ini ya. Dia cerita banyak hal seperti itu. Jadi dia enggak ngerti firman, dia masih Kristen baru waktu itu. Tapi prinsip-prinsip pemikirannya kok sesuai. Saya harap anak-anak Kristen, anak muda Kristen di sini, jangan cuma KTP-nya Kristen, hanya kelihatan pemudi gereja, anak wanita gereja, remaja gereja, tapi enggak ngerti firman. Ya apa jadi perempuan Kristen itu? Perempuan Kristen itu menurut Alkitab, perempuan diciptakan karena laki-laki. Itu visi Anda. Nanti kau akan mengabdikan hidupmu pada suamimu. Itu loh saudaraku. Lihat nanti ya, kapan-kapan kita akan bahas lebih dalam, karena saya enggak bahas ini. Seperti Kristus itu saudaraku. Dia memberikan hidupnya sebagai tubuh untuk kepala, untuk Bapa. Mempersembahkan. Jangan salah loh. Tadi Mbak Anik nyanyi lagunya kan, enggak tahu kalau mimpin pujian itu mesti lagu pas dengan yang mau difirmankan itu. Saya enggak pernah janjian. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamat. Dia mempersembahkan itu. Saya mau tanya, saudara, Yesus mati mempersembahkan dirinya itu kepada siapa sih? Pada iblis? Pada saudara? Mempersembahkan pada siapa? Jangan salah loh. Yesus mati mempersembahkan dirinya kepada siapa? Kepada Allah Bapa di sorga. Sebagai persembahan. Jangan keliru, saudaraku. Ngapain iblis? Yesus harus bayar iblis. Enggak. Karena begitu besar kasih Allah, Bapa akan dunia mengaruniakan supaya yang percaya enggak binasa. Karena Allah itu suci kudus, dosa akan membawa maut di hadapan Allah. Saya kasih gambaran sedikit, saudara. Allah itu api yang menghanguskan, kata firman, api. Berarti, kalau gitu dekat, saudara dekat api, panas enggak, saudaraku? Sulit enggak dekat api? Enggak nyaman. Itu bagi yang bukan habitatnya, bukan muhrimnya. Tapi coba emas, kalau dekatkan api, bagus enggak, saudaraku? Tambah bagus. Jadi Allah itu sampai kapanpun tetap api. Kalau Anda emas, ketika di sorga nanti, itu kan ada, digambarkan seperti rumput, jerami, kayu, hidup kita itu seperti itu. Batu permata, perak, emas. Ketika engkau dekat Tuhan, nih makan ini coba, aku kok enggak dekat sama Tuhan ya. Baca Alkitab sebentar kok ngantuk ya. Berdoa sebentar kok. Geringgingen. Tidak apa-apa ini sambil guyon, tapi saya tidak menghakimi. Cuman ini Anda merenungkan, aku sudah emas belum ya? Kalau emas, semakin dekat api, semakin seneng. Semakin seneng, wah semakin murni, kan? Semakin dimurnikan. Pak Petrus sering dapat pernyataan Tuhan, bilang apa? Yang saya bilang murni, bahasanya Pak Petrus apa itu? Bening. Allah itu bening, membeningkan, yang menyucikan. Makanya saudaraku, kalau di sorga itu nanti Allah itu tetap api loh. Allah itu tidak berubah, Allah itu tidak berubah dulu selamanya. Tapi kok nyaman dekat Allah, karena kok emas, semakin murni. Ya, jangan salah. Jadi, saudaraku harus ngerti, ya bagaimana kita ini, hidup kita ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Terus ayat yang ke 11 ya tadi. Ya, 11, saya lompat ayat 11 saja. Karena yang 10 itu bicara tentang hubungan suami istri, saya lain kali aja. 11. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Loh ya, saling berkoneksi kan. Tidak ada Tuhan, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Jadi Anda perempuan-perempuan ini sadar, tanpa laki-laki ini bukan masalah suami istri, hubungan suami istri. Kalau nggak ada pasangannya nggak meteng. Istri saya kan lihat sekarang ini lagi musim hajatan itu ya. Banyak kok lihat Pak Hari kok barengan ya, apa dulu lihat cari tanggal baik. Itu barengan. Ngawur. Iya, anak Tuhan nggak usah cari tanggal baik. Wih, saya kemarin ada kenalan orang jual pentol deket depot itu, saya ngobrol-ngobrol sambil tukar uang. Saya satu hari itu 3-4 undangan, habis 700.000 ya. Nggak tahu di Mojokerto itu harus kembalikan, saya nggak tahu di Surabaya nggak gitu. Saya belum pernah ngerti ya di Mojokerto ini aja.
dulu pernah dapat apa ya kembalikan habis sampai 700.000. Lenger dia ya itu. Ini kan musim kawin. Nah, istri saya ngomong, ini nanti banyak anak habis ini karena banyak yang kawin. Dia bisa menilai seperti itu ya. Jadi bukan, tapi maksudnya laki-laki, dikatakan laki-laki itu seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Ini bukan berarti hubungan suami istri, enggak, ini menggambarkan untuk saling menghormati. Jadi gini, saudara. Coba sambil ayat 12 nanti saya jelasin. 12 baca dulu aja deh. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki. Ingat ya, tadi kan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Jadi perempuan-perempuan, dengar baik-baik. Sebelum engkau datang ke dunia ini secara rohani ya. Secara rohani. Kalau orang saya kan dari bapak ibu saya, iya. Bapak ibumu kan ya laki dan perempuan itu. Ya toh, ibumu perempuan itu memang dari ibunya juga, tapi ini kita bicara secara rohani dan dari awal mulanya perempuan itu dari laki-laki. Jadi coba tangkap secara rohani. Engkau perempuan sebelum lahir ke dunia ini, engkau ada di dalam tulang rusuknya seorang pria. Engkau ada di situ. Engkau aman di situ, engkau tenang di situ. Dan Tuhan keluarkan engkau dari situ. Untuk dibentuk, dijadikan, siapa Fandi, datang pas ini yang kutunggu-tunggu ini. Pria-pria di tulang rusukmu itu ada yang hilang, itu menurut kedokteran hilang satu memang itu. Kurang satu katanya. Tuhan sudah ambil itu. Seperti zamannya Adam sudah diambil, sudah dibentuk. Untuk satu kali dibawa, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kembali, kemarin Pak Ari waktu kesaksian, kalau itu tulang rusuk beneran ya, nyaman Pak ya, nikmat kembali gitu loh. Keharibaannya, kepada korposnya, peluannya Pak Ari. Kesatuan dengan Pak Ari. Makanya dikatakan kamu bukan lagi dua, memang dulu sempat diambil. Jadi dua, tetapi sesungguhnya kamu itu satu. Itu juga gambaran Allah loh. Yesus itu kan sebelumnya di dalam Allah sebagai Sang Firman, terus keluar dari Allah gitu loh. Tapi bukan berarti ada dua, kami tetap satu Yesus, aku dan Bapa satu. Itu bahasa Inggrisnya we are one. Kami ini tetap satu gitu. Lah makanya suami istri ini walaupun tidak bisa gambarkan sempurna, itu kan harapan. Karena suami istri untuk bersatu ya, aduh banyak orang cerai. Kemarin istri saya marah-marah sama saya agaan. Kenapa? Kepengaruh nyelayani orang mau cerai. Kamu loh ikut marah-marah. Sempet ya hebat ya, ngelayani pakai WA gini, saya enggak bisa, saya enggak telaten chat-chatan gitu loh, saya kudu tak ngomong, tak marah ya, bertobat dalam saya kalau konseling kurang sabar ya, nyonya tuh bisa tangannya keriting sambil kerja, sambil kerja ya bisa terus diajak doa pakai WA, ya luar biasa, karunianya tersendiri untuk meredam, tapi pelampiasannya suaminya ini, waduh sempat dimarahi saya. Kalau nggak inget aku ini tangannya Yesus buat nyayang kamu, tak piting, tak banting. Untuk ngelus-ngelus. Suami lo ya, yang pacaran pengen ngelus, saya kawin ose ya, tak berkati sini. Sing siji ngajak kawin, sing siji minggir melayu ae yo. Tak cendilah. Rere nanti mau konseling. Siap no ya. Ya itulah, kalau sudah jadi suami istri bukan lagi dua satu. Perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula, baca lagi. Demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Nah ini baru bicara kelanjutannya kan, setelah kesatuan itu melahirkan keturunan demi keturunan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Nah akhirnya kembali kepada Allah, miliknya Allah semua. Harusnya kalau begini luar biasa keluarga itu. Ya ini mau nyinggung sedikit, panjang banget tentang keluarga ini. Tapi ini sudah punya gambaran kesatuan itu seperti itu. Dan Allah itu segala sesuatu dari Allah, dan Allah kita itu Allah yang memberkati. Suami istri itu diberkati loh, nah kita bicara berkat ya, Kejadian 1:26. Nah saya itu buat catatan itu ya percuma kok, yang catatan itu kadang cuma untuk pegangan aja. Saya diingatkan Tuhan ayat ini, Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, terus jadikan manusia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi gambar manusia itu gambarannya siapa? Allah, kan nggak salah saya ngomong, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau laki-laki dan perempuan yang nggak jadi kepala dan tubuh, nggak akan menggambarkan Allah. Ya, kan laki-laki dan perempuan. Bukan lagi dua, yang satu. Itu nanti kalau saya buka panjang ya. Tapi intinya inilah gambaran Allah. Harusnya keluarga itu gambaran Allah. Suami istri jadi kepala dan tubuh. Seperti Yesus dan Bapa. Allah sebagai kepala, Kristus tubuhnya. Satu kesatuan gitu loh. Coba, saya kan pernah khotbah tentang yang dimaksud gambar Allah ini siapa sih saudaraku? Yang dimaksud gambar Allah itu siapa? Tuhan Yesus. Kalau banyak ya, kalau 1:15 dia adalah rupa dan gambar Allah. Yohanes 1:18, ayat-ayat sudah saya sering kasih. Gambar Allah yang tidak kelihatan, Yesus itu. Jadi kelihatan, Allah itu menampakkan dirinya melalui Yesus. Nah, jadi menggambarkan Bapa dan Yesus gitu loh maksud saya. Suami istri itu menggambarkan Bapa dan Tuhan Yesus dalam satu kesatuan. Itu harapannya. Itu loh, saya bicara harapan. Apakah menjadi satu kesatuan atau tidak, itu proses yang berjalan. Makanya diingatkan, perempuan, tunduklah sama suami. Ingat, kamu itu loh, berasal dari pria, dari suamimu. Kamu itu sebelum keluar jadi manusia itu adalah tulang rusuknya suamimu. Gitu. Ya kan? Nah, jadi waktu jadi keluar diciptakan jadi perempuan, lah yang suami juga ingat, inilah tubuhku. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku, disayang. Makanya seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Mana ada manusia tidak menyayangi tubuhnya sendiri. Sampai ada ayat-ayat seperti itu ya. Nah, kemudian ayat selanjutnya, Allah menciptakan, terus, nah ini saudaraku. Allah memberkati mereka. Allah memberkati siapa? Mereka. Mereka ini siapa? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Wah, Mas Putu nangkep ini. Kamu udah siap kamu? Ini siap-siap. Gak percaya. Laki-laki dan perempuan, suami dan istri diberkati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu berkat Tuhan. Ini berkat apa, saudaraku? Berkat pelipat gandaan, beranak cucu tambah banyak. Ingat doa Yabes kapan itu ya? Dia kan berdoa, nama Yabes artinya kesakitan. Karena ibunya melahirkan dengan kesakitan, tanpa sadar mengutui, ngasih nama anaknya sakit, sorrowful, penderitaan. Hidupnya susah, akhirnya berdoa berseru pada Tuhan, dan Tuhan kabulkan doanya, dia berkati berlimpah-limpah, memperluas daerahku. Dan ada lagunya kan, dan memperluas, apa itu? Daerahku. Ini berkat Tuhan, suami istri. Penuhilah bumi, taklukkan itu. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, diberkati Tuhan. Bukan untuk kalah. Bukan untuk takluk, tapi untuk menaklukkan. Tadi nyanyinya lebih dari cuma nadanya ternyata beda ya. Perasaan saya sama. Ternyata lain. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Sampai terus. Iblis radikal. Anda itu ditakdirkan. Kalau bicara takdir ya, ditentukan sebenarnya. Tentukan oleh Allah untuk jadi pemenang. Bukan takluk. Iblis telah ditaklukkan oleh kuasa darah. Karena Yesus sudah mengalahkan. Allah mengalahkan dosa gitu ya dalam diri manusia melalui pengorbanan Yesus. Ya ini kan berkat. Jadi dalam rumah tangga itu kita ini diberi kuasa, diberkati untuk menaklukkan. Setiap keluarga dengar baik-baik, engkau tidak ditakdirkan untuk kalah dengan masalah ekonomi. Tidak kalah dengan persoalan rumah tangga yang tetek bengek yang terjadi, enggak. Supaya engkau menaklukkan itu, bumi itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, binatang di bumi, langit. Ini kan luar biasa.
di langit, di bumi, bawah bumi, laut itu kan bawah bumi. Itu semua ditaklukkan melalui keluarga, laki-laki dan perempuan. Karena iblis ngerti ini, saudaraku. Makanya yang pertama kali diserang itu adalah keluarga. Produk-produk keluarga yang broken, saudaraku. Lihat. Keluarga yang enggak harmonis. Itu lihat apa yang sudah bisa lihat, contoh di sekitar kita banyak. Runyam. Makanya saya rindu. Sampai ada gereja itu, saya senang punya moto, successful, nama gerejanya, Betani. Families. Keluarga gereja Betani yang sukses gitu loh. Ya enggak apa-apa, bagus itu. Punya visi supaya keluarga sukses. Masalahnya itu, visi itu terus dikerjakan atau tidak. Yang penting kan itu. Itu sesuai firman Tuhan. Supaya keluarga-keluarga kita sukses itu berhasil. Diberkati Tuhan, amin. Seluruh. Saya dengar saksinya Bu Satiman waktu main ke sana itu juga berkat Tuhan. Bu Satiman, saya lihat Bu Satiman kehilangan anak tunggalnya ya, laki-laki. Ya, tinggal mantu sama cucu. Tuhan gantilah istilahnya gitu ya. Dengan ada sambungan buat menantunya. Ternyata baik. Ya, sayang seperti ibunya sendiri dan beliau ini sempat ngomong-ngomong nggak punya ibu lagi gitu loh. Sehingga seperti kayak diatur Tuhan, itu berkat Tuhan. Bukan apa, walaupun belum seiman, enggak apa, akan jadi berkat aja ya, jadi terang, jadi garam. Nanti biar melihat Tuhan Yesus dalam hidup Bu Satiman, tapi itu termasuk berkat. Dalam rumah tangga sebenarnya itu masalah kan, tiba-tiba kehilangan seorang anak tunggal, anak laki satu-satunya, tumpuan keluarga, bekerja, dipanggil Tuhan ya, tiba-tiba jatuh ya dari motor apa itu ya, naik darah tinggi mungkin gitu, atau apalah. Ya kaget tuh, namanya kehilangan sedih saudara ya. Saya cuma bisa berdoa, Tuhan Engkau saja yang menghibur. Saya menghibur ngomong apapun ya, yang ngerasakan kan Bu Satiman. Tapi kemarin waktu saya main ke sana ya, cucunya nikah itu. Saya melihat itu luar biasa ya Lin ya, Tuhan atur cerita-cerita itu. Itu enggak, tanpa kita sadari itu loh cara Tuhan memberkati itu. Jangan kalah saudaraku, enggak akan kalah. Kita enggak akan kalah oleh masalah. Keluarga-keluarga kita enggak akan kalah. Laki-laki dan perempuan keluarga kita. Itu semua diberkati Tuhan untuk menaklukkan, untuk mengalahkan masalah apapun. Tapi harus bersatu, itu loh kuncinya saudaraku. Bukan lagi dua, tapi satu. Kalau sendiri jalan sendiri-sendiri, tak bisa. Ya bersatu itu dalam keluarga, ya suami istri, orang tua anak-anak. Kalau sudah tidak ada suami, tidak ada istri, ya dengan anak-anak. Itu kan ini kan perempuan berasal dari laki-laki, laki-laki pun berasal dari perempuan. Ini jadi satu kesatuan. Sebenarnya kita ini satu gitu loh, saudaraku. Wong lanang, wong wedok iku asale mung si jiwae. Ojo pecah-pecah gitu loh. Ojo gegeran karepe dhewe sing rukun, amin. Sampai ada lagi, kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat itu kemana? Oh betapa bila saudara seiman Bila saudara semua, bukan seiman. Bila saudara semua hidup dalam kesatuan. Nah terus kenapa dalam kesatuan? Sebab itu loh. Baurapan di kepala loh, ya ada kepala Harun yang kejanggut dan tubuhnya. Ketika bersatu jadi kepala dan tubuh, urapan itu mengalir dari kepala, mengalir ke janggut dan ke tubuh. Seperti embun yang dari Hermon mengalir, itu Hermon itu bukit yang tinggi, bukit Sion itu lebih rendah. Ngalirkan dari tempat tinggi rendah, itulah berkat. Sebab ke sana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurah. Pikir saya ini penting juga sih, saya mau ngajarin Allah memberkati, Allah itu baik. Tapi saudara sendiri tidak mau jadi tubuh, mau diberkati dari kepala mengalir ke janggut, ke jubah, ke tubuh, gak mengalir-mengalir. Karena Anda tidak menempatkan diri Anda sebagai tubuh. Istri jadi tubuhnya suami. Suami-suami, pria-pria, kok jadi tubuhnya siapa? Tuhan Yesus. Ayo jawab. Pria-pria, engkau tubuhnya siapa? Kau mentang aku kepala, jangan lupa, engkau walaupun kepala, kok jadi tubuhnya seseorang, tanda petik. Kau tubuhnya siapa pria-pria di tempat ini? Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus tubuhnya Bapa? Satu nanti. Itu Irenaeus katakan rekapitulasi, nanti saya akan jelaskan itu luar biasa. Kalau mau berkat, hidup dalam berkat Tuhan, ya ini yang harus dilakukan, hidup dalam kesatuan. Oke,
Kita masuk, wah sedikit aja kayaknya, enggak bisa terlalu dalam. Saya ingatkan minggu lalu, jadi temanya tetap Allah yang memberkati melalui Yesus. Yesus itu tangannya Allah yang memberkati. Tapi minggu lalu kan Pak Hari ya, 2 minggu sebelumnya berarti, tentang bagian 1 ya, Allah memberkati melalui Yesus, tangan Allah yang memberkati itu secara umum. Ingat ya, berkat itu ini di teologi juga diajarin, ada 2, berkat secara umum, secara khusus. Umum itu semua dapat, umum. Umum itu untuk siapapun, ciptaan sebagai bentuk tanggung jawab Allah, pencipta. Allah itu bertanggung jawab, amin. Dia bukan hanya mencipta, tapi dia juga memelihara ciptaannya, itu sebagai bentuk. Makanya dia memberikan hujan kepada orang baik maupun jahat. Berikan panas, itu bicara gambaran ya. Tuhan mengatur semua dapat. Ya tidak dipilih-pilih. Kamu jahat ya, gak tak kasih hujan kamu, biar kering tanahmu, enggak ada. Saudara. Dimanapun itu berkat umum, pemeliharaan. Dan itu Yesus pun saya tunjukkan sebagai sang firman sebelum jadi manusia, dia itulah yang memelihara sebetulnya alam semesta. Tidak apa-apa, saya berikan ayat ini, saya buka sedikit lagi. 2 Petrus pasal 3. Saudara coba lihat lebih dalam. Kemarin saya tunjukkan 1 ayat saja. Kalau Anda lihat agak lengkap, 2 Petrus ya pasal 3. Ayat ini dahsyat loh saudaraku. Tidak main-main ini. Ayat 5 ya, mulai 5. Coba 5 dibaca. Saya ngingetin sedikit lagi. Tidak apa-apa, saya tidak ngejar target. Yang penting jemaat bisa nangkep. Kita kembali belajar kepada kesatuan melalui Allah dan Kristus ya. Kristus sebagai sang firman yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, tangannya Allah ini. Maka mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit yang telah oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh ini bicara air. Penciptaan oleh firman Tuhan. Allah menciptakan melalui firman-Nya dan kita sudah tahu firman itu adalah Tuhan Yesus. Terus dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Itu zamannya Nuh ya, ingat ya, saya sudah sempat singgung. Zamannya Nuh itu hujan 40 hari 40 malam. Ini bukan, saya sudah bicara ini kalau secara teori hujan ya, penguapan enggak mungkin. Itu mau berapa nguap sampai awan seberapa bisa 40 hari. Seluruh dunia dihujani itu. Terutama di tempatnya Nuh itu. Ini air yang dari langit. Maksudnya air yang dipisah oleh Tuhan. Ini air benar-benar dari Tuhan. Saya enggak nanti kupas ini terlalu panjang. Supaya Anda ngerti di atasnya ada air loh saudaraku. Dan bukan cuma ada air, ada api. Nanti lain kali saya tunjukkan itu di Rasul Yohanes di surga ada air, darah dan api di bumi itu nanti lain kali. Terus dimusnahkan oleh air bah itu bicara zaman Nuh. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi masih ada lagi ancaman, tanda petik saya bilang. Api yang tersimpan untuk penghakiman, kebinasaan orang fasik. Ini masih terpelihara kita ini dari api itu. Ya coba baca terus, 8. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Terus 9 maksudnya apa? Kayaknya lama gitu loh. Tuhan kok apa yang Tuhan janjikan belum terjadi. Terus Mbak lebih ngerti ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya kan? Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan itu menghendaki enggak ada yang binasa. Tidak ada seorang pun yang binasa. Ada api. Allah itu api yang menghanguskan ini. Ini terjaga oleh firman. Coba baca bawahnya. Tuhan nunggu ada orang-orang bertobat. Terus 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Pada waktu itu hari penghakiman, kena nyala api hangus. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bumi dan yang di atasnya.
Bahkan langitnya kita ini, langitnya manusia, langit itu harus dipengerti dua, langitnya manusia ini dan langit surgawi, ya, nanti surga. Itu yang pengertian rohani. Ini langit dan bumi akan lenyap oleh nyala api itu. Akan hilang lenyap. Terus 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Keluar balinya, betapa suci dan salehnya, gak apa-apa. Betapa suci dan saleh kita harus hidup, ini ada nyala api nih. Tapi terjaga oleh firman. Nanti hari terakhir akan hangus oleh nyala api. Tapi saya tadi sudah katakan, kalau Anda emas, api kena emas hangus enggak, saudara? Kalau rumput, kering, kayu, jerami, kena api hangus enggak? Bukan cuma hangus, habis, bakar. Kemarin ada kebakaran. Rumahnya bakaran udah berhenti, masih datang lagi, saking protek saking jaga. Wah, hebat ini zaman sekarang. Padahal rumah gubuk jelek, maaf ya. Itu perhatiannya luar biasa ya. Mungkin cuma enggak merembet. Jadi benar-benar isi saya tanya, itu nanti diminta uang enggak? Saya yakin zaman sekarang enggak. Orang ya lebih baik lah keadaan sekarang. Enggak tahu zaman dulu ya, ini untuk benar-benar mengabdi ya, pemerintahan kota, daerah selalu kepingin dipilih lagi, demokrasi kan gitu, mesti mau melayani rakyat dengan baik, kalau enggak dicoblos nanti. Bagus, ada bagusnya gitu ya. Itu hampir habis loh, kena api. Tapi kalau saudara emas takut enggak dengan api? Enggak takut, saudara. Coba ini ambil waktu renungkan sebentar. Ketika hari penghakiman datang, takut enggak, saudara? Hari penghakiman yang datang dengan nyala api akan membakar. Takut enggak, saudaraku, kira-kira? Saya lagi katakan, kalau emas takut enggak, saudaraku? Loh, masalahnya Anda ini emas atau perak atau rumput kering, batu tadi, jerami. Ini loh, saudaraku, jerami misalnya. Makanya betapa jika segala sesuatu hancur, betapa tadi suci dan salehnya kamu harus hidup, harus mempersiapkan diri. Harus mempersiapkan diri, mau enggak mau saya harus sampaikan ini, harus mempersiapkan diri ya untuk kedatangan Tuhan hari penghakiman. Masih terjaga oleh firman. Satu lagi, Ibrani 1 ayat 3. Ini bicara Yesus ini. Lebih jelas di sini, Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Ini Allah. Tuhan Yesus ya, cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah. Gambar wujudnya Allah. Dan menopang segala yang ada Dia dengan menopang segala yang ada. Dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dengan firman yang penuh kekuasaan. Dia sang firman. Tentu omongannya luar biasa. Penuh kuasa. Sudah saya berikan contoh kan. Waktu kena badai kapal itu, mau tenggelam. Yesus berkata kepada angin, badai, gelora, laut, Genesaret itu yang gelora. Diam, tenang, tunduk. Ada Yesus, badai apapun bisa reda. Ada Yesus, api, penghakiman, penghukuman pun dia. Makanya dia menanggung semuanya. Makanya ayat Yohanes 3:16 itu luar biasa loh kuncinya itu. Karena begitu besar, ayo ini ayat hafalan orang Kristen. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini siapa yang berarti yang menjadi penyelamat supaya tidak binasa? Tuhan ya. Memang Allah karena mengasihi melalui Yesus ini. Supaya tidak binasa oleh api penghukuman Allah. Saudara pernah baca ini enggak? Murka Allah itu digambarkan dengan api. Markus 16 ayat 16. Markus 16 ya, coba ayat 16. Silakan dibaca. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tuh, yang percaya pada anak Allah ya, Yesus. Percaya sama nabi, maaf enggak menyelamatkan. Kalau cuma nabi, harus percaya sama anak Allah. Barang siapa yang percaya kepada Allah melalui anaknya. Kalau cuma Allah melalui nabinya saja, orang Yahudi sudah seperti itu. Kurang. Makanya anak Allah perlu datang. Itu Ibrani tadi kalau
dibaca atasnya. Karena melalui anak Allah, Allah itu jadi dikenal, jadi jelas. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tidak percaya akan dihukum. Karena ada pribadi Yesus. Tadi Yohanes 3 itu ayat 17-nya jarang dibaca ini. Coba ayat 17-nya. Itu lanjutan dari karena begitu besar kasih Allah, percaya padanya tidak binasa, yang merekakan anaknya, yang percaya pada anaknya ini tidak binasa, beroleh hidup kekal, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi bukan dunia, untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ini loh bentuk pemeliharaan Tuhan Yesus. Waktu Yesus datang ke dunia, kalau Yesus tidak datang ke dunia, mengorbankan dirinya, menyelamatkan dunia dengan mengorbankan dirinya. Ntar lagi kayak air kena zamannya Nuh, Sodom Gomora, habis dunia ini. Karena ada murka Allah atas dosa yang harus diselesaikan. Api ini harus ada yang nahan itu. Firman itu digambarkan Yesus ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah itu secara umum. Nah secara khusus, wah saya harus cepat ini. Ada berkat yang khusus, ini semua ini jadi dapat, kenapa ada berkat umum? Katakunya gini, karena Tuhan itu mau memberi kesempatan. 1, 2, 3 katakan memberi kesempatan. Semua diberi kesempatan untuk bertobat. Diberi kesempatan untuk bertobat. Itu secara umum. Gitu loh. Tapi secara khusus, ya mertobato. Saya tunjukkan ayat ini. Kalau Anda mau menikmati berkat yang khusus dari Tuhan. Dalam pengertian bertobat itu seperti apa? Coba ya. Markus 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Ini ayat yang sudah saya bagikan tentang berkat. Allah yang memberkati. Ada secara khusus, coba lihat di sini. Mazmur 16 ayat 11. Mazmur pasal 16 ayat 11. Ini ayat sebelumnya. Sudah saya pernah sampaikan. Bagaimana tangan Allah, saya mau tunjukkan, saya cari kata tangan memang. Bagaimana tangan Allah itu memberkati, secara umum memberkati, memberi makanan, memberi kehidupan ciptaannya. Tapi secara khusus, ada berkat yang disebut kenikmatan di sini. Makanya kadang saya mau ngasih judul ini repot ya. Kalau saudara muslim itu biasa, nikmat Allah gitu ya. Saudara, kalau tidak biasa dengar ya, saudara menerima kenikmatan dari Allah itu, gitu. Nanti saya istilahkan syukur gitu ya. Ada rasa syukur di situ. Coba kita lihat di sini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau, Yahweh, Allah Bapa, memberitahukan kepadaku, kepada orang yang, ini istilahnya disebut pemazmur ya, orang yang sedang bermazmur, ini kan kitab Mazmur. Orang ini mendapat pemberitahuan jalan kehidupan. Dan orang yang menerima pemberitahuan jalan kehidupan ini ngalami apa? Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah dia ngalami itu. Terus di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dia menikmati kenikmatan dari tangannya Tuhan tadi gitu loh. Nah, ini saya mau garis bawahi ada kenikmatan dari tangan Tuhan. Sebelumnya ada jalan kehidupan. Ini ngomong siapa gitu loh. Saya selalu ngajar jemaat di sini, selalu ngingetin lah. Jangan lupa setiap Anda baca Alkitab, terutama Perjanjian Lama, temukan Tuhan Yesus di situ. Kalau enggak, maaf, saudara belum sempurna, belum lengkap baca Alkitab. Belum pleromai, sampai genap baca Alkitab. Karena Yesus ngomong apa? Kitab Nabi, kitab Taurat para Nabi itu menulis tentang aku. Loh, saudara nemukan enggak Yesus di situ? Makanya tadi kejadian pun waktu Allah memberkati saya ngomong Yesus di situ. Saudara harus belajar membiasakan begitu. Kalau enggak nanti Anda gagal paham, ngertinya Yesus itu hanya lahir waktu Natal, ada Natal saja. Enggak. Sebagai sang firman sebelum jadi manusia, dia sudah memelihara ciptaan, memberkati ciptaan itu. Sebagai gambarnya Allah tadi ya. Memang nanti lain kali lebih dalam. Enggak apa-apa, saudara dengar mungkin belum biasa. Ya. Karena hal-hal seperti ini kayaknya diajarkan di sekolah teologi aja. Ya jemaat itu kayaknya dikasih yang berkat-berkat, yang empuk-empuk, yang enak-enak. Dengar ini agak berat, enggak apa-apa. Tapi semakin ngerti nanti ya semakin bertumbuh. Lihat ini, ada jalan kehidupan. Ini Mazmur, kitab Yesus belum datang. Mazmur itu sekitar 1000-an tahun, 1200 tahun sebelum Yesus datang. 600-an, 700, hampir 1000 lah. Zamannya Daud yang. Itu sudah menyebut jalan kehidupan, ada nikmat. Ini sebenarnya misteri tentang Yesus. Kita lihat apakah benar. Yohanes 14, ini perlu dibuka enggak? Yohanes 14 ayat 6, ini ayat hafalan, ayo.
Seperti Yohanes 3:16 tadi, ayo. Yesus berkata apa? Aku adalah, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. tak suruh ngapalin dia aja. Akulah jalan, kebenaran, dan Hidup. kehidupan atau hidup. Tidak ada seorang Ada pun seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. datang itu sampai erketai, sampai nyampe kepada Bapa kalau enggak melalui aku. Aku ini jalannya, jalan kehidupan. Allah itu hidup. Lah tadi pemazmur kan ngomong, kau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Makanya Yesus negur orang-orang Farisi, orang Yahudi waktu itu. Engkau membaca kitab-kitab suci. Kitab suci nulis tentang aku, tetapi kamu tidak mau datang kepadaku. Kamu mengira kamu memperoleh kehidupan dari kitab suci tadi. Tapi ketika aku datang, kamu tidak mau datang kepada aku gitu loh. Nggak ngerti soalnya saudaraku. Lah kita yang percaya Yesus, puji Tuhan, kita udah ngerti, menerima. Jadi sederhananya gini loh, kita asumsikan lah ya, saya anggap sesuai firman ini ya. Kita ini sebagai pemazmur, kita sudah menerima jalan kehidupan, diberitahu. Dan karena menerima jalan kehidupan, ada sukacita berlimpah, ada kenikmatan senantiasa dari tangannya Tuhan. Siapa tangan Tuhan? Kan sudah belajar banyak itu. Itu Tuhan Yesus. Nah kita akan buktikan sekarang. Bagaimana Yesus itu menjadi tangan Allah yang memberikan kenikmatan. Makanya judulnya apa? Memberi kenikmatan ini. Lah, supaya lebih jelas, saya tunjukkan ayat ini. Saudara pernah baca ayat ini kayaknya. Ini sudah saya buka, cuman kurang lengkap. Saya tidak baca semua. Coba saya tunjukkan. Pengkhotbah pasal 2. Ayat 22 sampai 25. Bagaimana kita bisa menikmati. Penting saudara, berkat Tuhan. Penting. Banyak orang tidak bisa menikmati. Saudara. Kenapa? Nanti kita lihat. Apakah faedahnya? Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Inilah manusia dengan jerih payah di bawah matahari hidup di dunia ini dengan jerih payah punya banyak keinginan. Apa yang didapat sih? Apakah faedahnya? Apa gunanya sih? Gitu loh. Orang kalau nggak ngerti tujuan hidupnya mumet. Oh, apa tujuanku ini? Aku ngurip ngupoyo uposoro gini untuk apa aku? Terus ini Salomo, dia dapat wahyu hikmat Tuhan nuliskan ini. Seluruh hidupnya penuh kesedihan. Sedih. Dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Wah susah, apapun yang dikerjakan sulit jerih payah kayaknya nggak ada enak-enaknya. Terus bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Tidur, nggak bisa tidur. Nggak tentram nanti guyu Mbak Mul, gak turu Mbak Mul. Apa gedene sakmu masuk gak turu. Ini turun yang lengger gitu. Terus ini pun sia-sia. Sia-sia. Itu ya Pak. Terus tak ada yang lebih baik bagi manusia. Makanya kenapa minggu lalu, kapan itu ya, 2 minggu lalu ya, saya munculkan ayat ini, memang nggak baca atasnya jadi, kenapa muncul ayat ini? Tidak ada yang lebih baik bagi manusia terus daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Wes, ini digiring cara berpikirnya, hidupmu lu kayak opo? Kowe kerja sakmono duitmu akeh anu mbok gawe apa aneh sampai turu bengi ora tenang atimu dikejar-kejar utang dikejar-kejar ini tagihan atau ngene kejar target pekerjaan udah selesai targetmu walau belum kan kadang-kadang ya apa coba kamu pikir ini kan kamu ngalami ini apa faedahnya buat ini semua akhirnya digiring kamu itu daripada susah gitu loh lebih baik bagi manusia itu wis kamu makan minum, bersenang-senang dari jerih payahmu, nikmat, itulah istilah lainnya, wis nikmatilah apa yang ada itu. Ya kan? Wis enggak usah terlalu stres. Yesus ngomong kesusahan hari ini cukup hari ini, besok ada, saya sendiri sudahlah, tak usah bingung-bingung, sudah. Ya hidup itu seperti itu di bawah matahari ini. Terus, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Lah, bisa menikmati itu pun itu dari tangannya Allah. Allah. Bahasa Arabnya Allah kan Allah. Itu makanya kalau kau bisa menikmati itu tangan Allah yang buat kau bisa menikmati di tengah jerih payahmu, kesusahan hatimu. Neng opo kowe ninggal aku anak-anak sering nyetel lagu itu sampai denger tiap hari aku. Kowe ninggal aku, ninggal tatu, milih wong liya mbuh karepmu.
kurang bondo kita lagunya itu kayaknya itu. Susah hati, wis kerja keras, itu kan ceritanya lagu itu kan gitu ya. Udah ditinggal karena cari, kamu tahu artinya enggak? Nyetel-nyetel tawarnya gaya dia, padahal menghayati. Neng ngopo iki lho. Lagi sampai ya itu saudaraku. Terus baca lanjutnya. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Kalau di luar dia, nggak bisa. Siapa yang pernah ngomong di luar aku? Kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Ranting yang melekat pada pokok anggur berbuah banyak. Kalau tidak kamu akan mati, kering mati buah orang. Makanya di luar aku nggak bisa. Makanya maksudnya gini, untuk bisa menikmati hidupmu yang sia-sia ini, di dunia yang sia-sia ini, tidak ada cara lain, harus di dalam Yesus. Melekat pada Yesus, itu tangannya Allah yang membuat kau bisa menikmati. Satu lagi, yang dinikmati apa saja, nanti ini saya hubungkan dengan Yesus. Ini Khotbah 9 ayat 9-10. Saudara, ada kategori sedikit lah, tidak bisa semua ya. Ada 3 kategori yang bisa Anda nikmati. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Yang pertama, yang bisa dinikmati apa, saudaraku? Hidup dengan istri. Istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Ini Alkitab yang bukan saya ngomong. Loh Pak, loh Mas Yuko, belum ada istri nikmati apa Pak Agung? Ini, Mbak Dinang, ngenyek, bentar lagi. Itu bicara keluarga, loh yang kayak Bu Satiman, Bu Sri. Ini bicara keluar, gak diwakili gitu loh istilahnya, perwakilan suami istri. Bisa nggak nikmati keluargamu? Ayo, ya kan. Nikmatilah di tengah jerih payahmu. Target, kejar target, malam hari, nang opo kowe ninggal aku. Wis tak bandani, wis. Ya nanti Tuhan, berarti bukan jodohmu, nanti nggak usah ngejar-ngejar terus lah. Ya. Tuhan itu sudah punya tulang rusukmu itu sudah disiapkan, nantilah. Wah, siapa ngamen ini? Mbak Mul? Bu Sri. Oh, suaranya dari sana. Nikmati nanti. Ya keluarga, kalau belum punya suami istri ya keluargamu. Kalau sekarang kan jauh dari keluarga, dari Ranto. Masih video call. Ya keluarga di Anglo ini, ya toh. Ayo kasih, nikmati kebersamaan. Terus Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Pak Petrus kerja keras, Pak Haris, untuk siapa sih Pak sebetulnya? Untuk keluarga, benar nggak? Untuk siapa? Nah kalau dengan keluarga sendiri nggak harmonis, aku sudah kerja keras banting tulang, nggak dihargai istri, nggak dihargai istri, nggak dihormati anak, gak semangat. Coba kalau menikmati keluarga nih, waduh, ini untuk. Tapi saya percaya kalau orang tua itu lain ya ceritanya, walaupun anak kadang apapun, tetap ada rasa tanggung jawab ya, kasih dalam bentuk tanggung jawab. Ini anak-anakku harus bukan pegel, gak tak openi, nggak ada. Orang tua itu menggambarkan sifatnya Bapa, jahat baik. Anda kayak apapun, Bapa itu tetap sayang. Terus lanjut, 10, ini saudaraku. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Berarti yang kedua, yang pertama, pertama tadi makanan dan minuman yang di atas tadi ya, pengkhotbah sebelumnya. Yang kedua keluarga yang harus dinikmati. Ya, makan minum itu tetap harus dinikmati, apapun yang bisa dimakan. Nasi kecap pun terima kasih Tuhan, selalu bercanda ya. Seperti babi kecap. Ya itu rasa syukur. Senang sego kecap jadi babi kecap ya Pak. Ini enggak ada rasa syukur, babi kecap rasanya meleketek. Ini kan ada rasa syukur. Makan, minum, terima kasih. Ini karena Yesus gitu loh. Keluarga, terima kasih Tuhan. Yang ketiga, pekerja. Apa yang dijumpai tanganmu dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat. Saya enggak ada waktu jelas mendalemin ini ya. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Semua pasti akan pergi ke dunia orang mati. Engkau nek wis ning kono, wis ilang kabeh. Wis ilang kabeh. Mumpung isih urip, walaupun sia-sia hidupmu ini. Wis jalanono, nikmatono, emplokono wis rasane enak wis gawene sing enak dulu.
Enak-enak no Jawa. Tapi kalau di luar Yesus ya sak kuat-kuati. Tapi kalau di dalam Yesus ini akan jadi terbukti. Engkau memberitahukan aku jalan kehidupan. Di tangan kananmu aku menikmati kenikmatan senantiasa. Itu telos Mas Yunani, sampai akhir. Bahasa Yunani, Septuagintanya. Jadi melalui Yesus lah baru kita bisa menikmati ini. Saya kunci karena waktu ya. Yang pertama, kenapa sih? Karena kita tidak bisa menikmati itu. Jadi gini loh, orang Kristen itu kan sudah menerima jalan kehidupan. Harusnya bisa nikmati, no? Keluarga, makan, minum, kerjaan. Yang dikerjakan, apa yang dijumpai tanganmu. Kok bersyukur udah punya pekerjaan. Ada banyak orang yang nganggur, tidak punya kerjaan. Ada orang barusan terima kerja, kapan itu lagi kerja 2 minggu, bosnya mati, istrinya nggak mau teruskan, mau tutup, keluar, mau dikeluarkan. Ya apa? Padahal udah berharap banyak di situ. Makanya mumpung masih ada kerjaan-kerja kan, syukuri. Gitu. Dan ini hanya bisa di dalam Yesus. Ini namanya bersyukur. Hanya di dalam Yesus kita bisa bersyukur. Jadi yang pertama, itu karena kita sudah mengenal jalan kehidupan. Itu yang pertama. Dan saya bahas karena sudah sedikit tadi sudah disinggung banyak. Di dalam Yesus. Harusnya Anda bisa bahagia. Orang Kristen yang tidak bahagia, tidak bisa menikmati, tanda tanya besar. Engkau sudah menerima jalan kehidupan, sudah kenal Kristus, tangan kanan Allah sudah turun atas. Kenapa masih enggak bahagia juga? Saya lihat karena kurang bersyukur. Makanya tadi, ku mau selalu bersyukur. Coba, untuk bersyukur, minggu depan aja. Ini satu ayat aja karena waktu ya. Karena kita kurang bersyukur. Coba, satu ayat ini. Nanti minggu depan saya perdalam banyak. 1 Tesalonika 5:18. Atau ini aja, ini sudah sering, Efesus 5 ayat 20. Nanti minggu depan saya akan perdalam tentang bersyukur ya. Melalui Kristus. Kenapa muncul ayat ini? Banyak ayat seperti ini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Berarti apa saja? Kan tadi makan, minum, keluarga, apa tadi itu? Pekerjaan, segala sesuatu. Bahkan nanti ini kalau kita lihat perjanjian baru lebih lengkap nanti. Apa yang perlu disyukuri? Segala sesuatu, nah ini ada kata kuncinya. Senantiasa. Bisa mengucap syukur saja. Apa? Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara pernah mikir, ayat ini banyak loh. Saya tunjukkan. Mengucap syukur kepada Allah dalam nama Yesus. Kenapa sih? Ini yang membuat kita bisa menikmati, saudara. Saya buka sedikit minggu depan kita perdalam. Yesus itu sering mengucap syukur enggak di dunia ini, waktu di dunia. Waktu 5 roti 2 ekor ikan, 5.000 orang, laki-laki saja, itu enggak bisa makan di atas bukit. Yesus ngambil 5 roti 2 ekor ikan, terus mengucap syukur, mecah-mecahkan. Kenyang enggak 5.000 orang laki-laki tadi, kepala keluarga? 5.000 kakak, kenyang enggak? Sisa enggak? Berapa sisanya? 12 bakul. Ya Pak, berlimpah enggak ini? Karena ada ucapan syukur. Ada banyak ya. Nanti saya tunjukkan, Yesus mengucap syukur banyak hal. Itu seolah-olah, terus gini, waktu dia mau perjamuan kudus, mau mempersembahkan tubuhnya, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Inilah tubuh, itu ada. Lalu Yesus mengucap syukur, memecah-mecahkan roti, inilah tubuhku. Jadi waktu mau berkorban pun Tuhan Yesus masih bersyukur. Ini loh tubuhku yang akan dipecah-pecahkan. Aku mau disalib, ini loh bersyukur buat tubuhku. Mengangkat cawan, ini darahku, bersyukur. Ini loh. Semuanya bersyukur, makanya dalam Yesus. Orang yang bersyukur di luar Yesus tidak ngerti, bos yang disyukuri. Orang mudeng. Sayang waktu ya, minggu depan akan kita perdalam. Ayo bersyukur sering. Ya, hanya di dalam Yesus. Menikmati. Di luar Yesus tidak ada damai, tidak ada sukacita. Hanya di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Minggu depan kita akan perdalam lebih dalam Yesus ini. Saudara Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kita anak-anaknya. Saya minta dibantu.